warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun akademik 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Didik Dwi Arjanto, mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya bertugas di SDN 3 Selat Monokoan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran matematika di kelas 6 bab 4 tentang bangun ruang, submateri jaring-jaring bangun ruang. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat kalian? Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Coba Radit berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki, guling-guling, no, saya teman, yes. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Apakah ada yang belum hadir hari ini? Ada. Siapa? Jadi dua orang yang tidak hadir, ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk menanamkan semangat nasionalisme, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Di semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang. Dan Bapak tanya, anak-anak masih ingat tidak pembelajaran yang terkait bangun ruang, kubus dan balok? Dan Bapak tanya, coba sebutkan contoh benda-benda yang mirip seperti kubus dan balok. Ada yang masih ingat? Contoh benda yang ada di sekitar kita. Contoh benda yang ada di sekitar kita yang mirip seperti kubus dan balok. Papan tulis. Papan tulis, apakah papan tulis ini berbentuk kubus? Yang berbentuk kubus dan balok yang ada di sekitar kita. Kotak jajanan. Kotak jajanan. Yang ada di sekitar kita. Mungkin di rumah kalian ada. Apa? Kardus mie. Kardus mie. Kardus mie itu bentuknya seperti apa itu?
Bentuknya seperti balok. Ya. Contoh benda yang mirip dengan kubus. Ruang Kelas. Nah, kita itu seperti kubus. Nah, sekarang selanjutnya Bapak tanya. Tadi sudah disebutkan contoh benda yang mirip kubus dan balok. Bapak tanya, siapa yang tahu kubus dan balok itu terdiri dari berapa bangun datar? Karena coba kubus terdiri dari berapa bangun datar? Kemudian kalau balok persegi dan persegi panjang. Nah, untuk ini tentang bangun ruang, jadi Bapak harapkan kalian bisa menganalisis, kemudian menyimpulkan, kemudian bisa membuat dan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari. Sekarang coba gunting sisi-sisi. Oke. Nah, tadi sudah digunting, perhatikan depan. Nah, sudah digunting Fatihah depan. Nah, ini kalau kita buka bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalau kita gabungkan, kalau kita himpitkan kembali, ya, kalau kita himpitkan kembali, ya, ini nanti akan berbentuk seperti apa? Seperti kubus, ya. Kalau kita himpitkan kembali, nah kita himpitkan kembali, biar bisa berbentuk seperti kubus. Nah, jadi kalau setelah tadi digunting, kemudian dihimpitkan kembali, akan kembali seperti semula, yaitu berbentuk seperti kubus. Nah, dan juga balok sama seperti itu. Kalau kita gunting, ya, ini akan berbentuk seperti jaring-jaring. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun rumah. Ini sudah dicontohkan, rumahnya maju ke depan tentang kubus ya tadi ya. Dan kubus. Sekarang apa tanya? Ada yang tahu jaring-jaring itu apa? Ada yang tahu? Rangka. Lagi. Dasar. Bentuk dasar mungkin ya. Jadi jaring-jaring itu rangka ya, rangka untuk membuat, rangka untuk membuat bangun ruang atau bentuk dasar ya, bentuk dasar mendatar. Rangka itu bentuknya mendatar ya. Habis rangka dasar atau bentuk dasar ya, kita bagi kelompok, nanti kita bagi kelompok ada 5 kelompok ini ya, 5 kelompok, nanti maju ke depan ambil ujian, nanti yang dapat kubus nanti gabung ke kelompok kubus, kemudian balok gabung ke kelompok balok dan seterusnya. Oke, silakan maju ke depan satu-satu ambil ujian kelompoknya. Oke, mulai dari yang pertama. Kita sama-sama ya. Ada. Yang dapat kubus, tunjukkan. Yang dapat kubus. Nah, untuk kelompok kubus meja pertama. Meja pertama, silakan. Kita untuk kegiatan yang akan kita lakukan hari ini sesuai kesepakatan kita bersama ya, jadwalan yang akan kita lakukan ini ada 3 ya. Yang pertama perencanaan proyek, yang kedua tugas
proyek, kemudian laporan proyek. Nah, kira-kira kesepakatan kita untuk perencanaan proyek berapa menit? 30. Yang lain? Sudah Pak. 1 jam. Nah, ada yang 30, ada yang 1 jam. Ya terlalu lama. Ya, nanti waktunya habis dari situ. Ya, kemudian tugas proyek. Nah, yang paling lama itu tugas proyek dan laporan proyek. Jadi nanti kalian presentasikan. Nah, mana kalau kira-kira perencanaan proyek itu, perencanaan proyek cuma mencari informasi, kemudian merancang gambar jaring-jaring bangun rumah, dan melaporkan rancangan. Jadi, mana kalau 15 menit? Cukup? Nah, yang pertama 15 menit. Kemudian tugas proyek. Tugas proyek ini tugas proyek nanti ya yang sesuai dengan KTD, kemudian sesuai kreasi sendiri. Nanti 25 menit cukup? Cukup ya? Nah, sedikit ya kita buat. Kemudian mempresentasikan, Bapak kasih waktu 20 menit. Kan 20 menit. Jadi perencanaan proyek 15 menit, kemudian tugas proyek 25 menit, kemudian laporan proyek 20 menit. Jelas ya? Sepakat ya? Baik. Kelompok yang lain boleh langsung dimulai sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi. Boleh dimulai dari sekarang. Lain sudah. Silakan dari bahan-bahannya. Silakan mulai. Langkah yang pertama apa tadi? Lima. Lagi kelompok bisa ya, sampai kesebutan boleh ditanyakan. Ya, silakan dimulai. Nah, jadi buat kamu. Iya, dibuat kamu nanti pilih bagi tugas. Nah, yang satu ini buat sesuai kreasi kamu, jangan sama dengan ini. Kan ada contohnya yang lain. Nah, kamu mau apa? Kalau tangan buat tangan kecil itu ya. Nanti sudah disiapkan. Buat satu sesuai kelompoknya masing-masing. Saya ya. Nanti kalau tidak jelas, tanya. Oke, silakan. Kan ada 6 jaring-jaring bangun buat. Nanti baru buat satu kreasi sendiri. Apa ini itu ya? Boleh tanya. Kalau bungkus gampang. Kan persegi semua. Kalau 10 cm.
Yang lainnya sambil ya. Ini dibaca sesuai bunyinya. Jadi semuanya ada di sini. Semuanya ada. Selain yang jari-jari apa? Tari kan ada di sini kan ada. Nanti dipindahkan sini. Kan ada pilihan.
juga. Dari kesimpulan dari saya sampaikan ya. Baiklah, supaya lebih semangat belajar kita hari ini, kita lakukan SPP lawan kata. Siap? Siap. Semangat ya? Siap. Kalian pegang udah teman kalian. Siap ya? Siap. Ini nama bapak. Dua ke depan. Satu, dua. Dua ke belakang. Satu, dua. Dua ke kanan. Satu, dua. Dua ke kiri. Satu, dua. Satu kanan, satu kiri. Satu, dua. Oke. Asik? Lanjut? Lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi ya. Siap, pegang pundaknya. Ya. Satu kanan. Satu kiri. Dua ke belakang. Dua ke belakang. Oke, masih ada yang cukup ya. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, sudah selesai semua. Dalam tahap selanjutnya, tahap ketiga itu apa tadi? Presentasikan ya. Jadi nanti mempresentasikan setiap kelompok. Nanti mempresentasikan di mejanya masing-masing saja dari nah ya ke kelompok. Oke, untuk perwakilan kelompok nanti maju di depan ngambil undian tentang presentasi. Dulu nanti. Oke, untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk tentang presentasi. Oke, silakan maju ke depan. Semuanya perwakilan kelompok depan. Ya, ya depan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Ya boleh. Sekarang dibuka urutan presentasinya. Silakan dibuka. Urutan nomor 1. Nah, kelompok apa? Mas ya. Dua. Urutan nomor 2. Agung. Ya, silakan kembali tempat duduknya masing-masing. Presentasi yang pertama yaitu kelompok 5. Ya, presentasi yang kedua yaitu kelompok Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Dimas yang beranggotakan Fatihah, Aditya, Surya Pratama, Rizky, Okta, Testio, dan saya Nabila Binur Aini. Hasil diskusi akan dibacakan oleh Fatihah. Adapun kegiatan yang dilakukan hari ini ada 2. Satu, membuat jaring-jaring bangun ruang yang sudah disiapkan di LKPD. 2, membuat jaring-jaring bangun ruang sendiri. Ini itu bangun ruang dari kami. Itu ada kubus, balok, rujut, sabung, limas, dan masih juga alat dan bahan karton, tali, pensil, siapkan atau lalu gambar rancangan jari-jari bangun ruang. Setelah digambar, digunting lalu dilubangi dan dipasang tali rafia. Setelah dipasang tali rafia, lalu ditarik dan menjadi sebuah bangun ruang, yaitu limas. Ini
akan berdiskusi mencari jawaban. Kepada teman saya persilakan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sia. Jadi kami juga mencoba membuat jari-jari linmas yang lain. Ini jawabannya. Bus. Mana kelompok gugus? Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Rama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok galau. Setelah kami berdiskusi, maka kami simpulkan bahwa limas memiliki bangun dasar berupa satu segi 4 dan 4 segi 3 yang sama. Mana kelompok galau? Hasil diskusi kelompok kami yaitu bangun ruang itu memiliki, maka kesimpulan dari kelompok kami yaitu bangun ruang itu memiliki kerangka atau bentuk dasar yang berbeda-beda setiap bangunnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk selanjutnya presentasi urut nomor 2 itu kelompok tabung ya, tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tabung yang beranggotakan Rafi, Dea, Alin, dan Muni. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Alin. Kepada Alin saya persilahkan. Kata yang kita lakukan hari ini ada dua. Satu, membuat jari-jari kelompok yang sudah disebutkan. Ada dua. Satu, membuat jari-jari bangun ruang yang sudah disebutkan di kata pendek. Dua, membuat jari-jari bangun ruang hasil kreasi sendiri. Ini hasil dari kelompok kami yaitu rumus, balok, kerucut, 5 segitiga, tabung, manut dan bahan, karton, tali, pensil, penggaris, dan penghapus. Lalu gambar rancangan jari-jari semua. Setelah digambar, digunting, lalu dilubangi, dipasang setelah dipasang, tali rangkaian lalu ditarik menjadi sebuah tabung bangun ruang yaitu tabung. Ini dari kelompok kami yaitu tabung. Maka ada yang mau ditanyakan? Saya apa bentuk dasar dari tabung? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apa kesulitan membuat jari-jari tabung? Nah, Kami akan berdiskusi untuk mencari jawabannya.
Pada kelompok lurus dan lurus akan kelompok lurus akan dijawab oleh Suaranya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lurus. Bentuk dasar dari bangun ruang tabung adalah 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Bagaimana kelompok kerucut? Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lurus. Kesulitan adalah menyatukan bentuk lingkaran. Bagaimana kelompok lurus? Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Sudah. Maka dapat kami simpulkan bahwa jaring-jaring adalah kerangka untuk membuat bangun ruang, dan setiap bangun ruang memiliki jaring-jaring yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kasih tepuk tangan untuk kelompok tabung. Baiklah, ini sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang bangun ruang itu jaring bangun ruang ya. Jadi intinya dalam membuat jaring-jaring bangun ruang itu membuat rangka apa? Dasarnya. Membuat rangka dasar. Jadi dari rangka dasarnya kemudian digunting, kemudian dilubangi, kemudian tadi dikasih tali, ya, kemudian ditarik, setelah bangun ruang. Atau sebuah bentuk dasar mendatar, ya, dasar mendatar dari sebuah bangun ruang. Ya, jaring-jaring itu sebuah bentuk dasar mendatar. Contohnya kalau limas tadi ya yang dipresentasikan limas. Ya, itu kalau dibuat kerangkanya itu kan bentuknya datar mendasar ya, bentuk mendatar. Kemudian ada segi empatnya ya untuk mendatar kalau dibuat jaring-jaring. Kemudian kemudian kasih tali ditarik bukan jadilah bentuk limas. Nah, jadi untuk lebih memahami ya materi pada pelajaran hari ini yaitu tentang bangun ruang atau jaring-jaring bangun ruang, nah, Bapak ada pop-up atau pop-up book ya tentang bangun ruang. Jadi Bapak buat pada sini Bapak contohkan kubus ya, Bapak contohkan kubus ya. Apa itu jaring-jaring? Itu sebuah bentuk dasar mendatar dari sebuah bangun ruang. Ini contoh jaring-jaringnya dan bentuknya mendatar. Kemudian di sini Bapak buat ya. Di sini ada beberapa contoh jaring-jaring kubus, kan kubus tadi ya. Nah, sekarang balok. Nah, di sini Bapak buat pop-up ya, balok. Nah, di sini ada beberapa contoh jaring-jaring balok. Di sini ada 6. Jadi balok itu memiliki ciri-ciri, itu memiliki 6 sisi. Nah, sebelumnya kita di semester 1 sudah kita pelajari. Kemudian dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama uras. Yang memiliki berapa rusuk? 12. Kemudian 12 rusuk dengan rusuk yang sejajar sama panjang dan memiliki berapa titik sudut? Masih ingat? 8. Jadi memiliki 8 titik sudut. Nah, coba ke depan. Tadi kan sudah membuat
Ada yang membuat balok, ada yang buat kubus, ada yang membuat limas, ya. Kemudian tabung. Coba silakan maju ke depan, Bapak tunjuk. Coba. Ya, maju ke depan. Coba dia. Gimana supaya yang Bapak pegang ini bisa. Sekarang coba dia gimana kalau benang ini ditarik nanti akan menjadi bentuk apa? Nah, jadi bentuk apa? Nah, jadi sama seperti yang kalian buat tadi, sesuai kreasinya masing-masing. Jelas ya? Nah, ini contoh pop up book yang Bapak buat. Jadi paham ya? Ini contoh tentang jaring-jaring balok. Oke, silakan. Nah, sekarang Bapak kasih contoh satu lagi. Misalnya tadi yang dipresentasikan limas ya. Nah, yang dipresentasikan limas. Nah, di sini ada limas. Nah, ciri-cirinya memiliki berapa sisi? 5 ya. Nah, memiliki 5 sisi. Kemudian sisi alasnya berbentuk apa tadi? Kelompok limas. Sisinya berbentuk alasnya berbentuk apa tadi? Segi 4. Kemudian memiliki sisi segitiganya apa tadi? Ada berapa? Praktekkan ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, siapa yang berani? Ayo. Ya, silakan maju ke depan, siap. Nah, sama seperti dia tadi mempraktekkan gimana supaya gambar di depan ini kalau ditarik benang bisa menjadi bangun ruang. Mana? Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti limas ya. Jadi sama seperti yang kalian buat tadi, sesuai kelompoknya ya, membuat limas. Bapak contohkan ya. Nah, ini Bapak contohkan prisma segitiga ya. Prisma. Nah, di sini ada prisma, di sini ada 4 jaring-jaringnya. Nah, di sini Bapak buat contoh ya, sama yang kalian buat tadi, Bapak juga membuat. Nah, sekarang Bapak contohkan, bila Bapak tarik benang ini, nanti kira-kira akan menjadi bangun ruang apa? Nah, sama ya, seperti yang kalian buat ya. Itu apa? Bangun apa? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Oke. Ini sudah Bapak jelaskan tentang topik. Nah, selanjutnya Bapak kasih soal penilaian. Coba nanti dibagikan ke teman-temannya. Udah dapat semua? Nah, situ ada berapa soal? Soal ya, lihat ada ya. Namanya, kelasnya, kemudian tanggalnya. Jawabkan secara singkat dan tepat ya. Bapak kasih waktu 10 menit selesai. Ya? Ya, bisa jawab? Gampang-gampang soalnya. Kalau sudah selesai ditukarkan ya. Banyak lagi. Bentuknya kita koreksi sama-sama soal. Nah ya. Oke, soal pertama coba
Rupiah. Bahwa ini merupakan macam-macam jaring-jaring kubus, manakah jaring-jaring kubus salah? Mana benar tidak jawaban Rupiah? Benar. Jawabannya D ya. Selanjutnya nomor 2. Zaki. Persegi nomor 3 merupakan alas bangun ruang kubus, maka persegi nomor 8 yang dari atap sisi atas kubus B. Mana? Benar B. Nah, B. Ya. Sudah dikoreksi sama-sama. Sekarang Bapak tanya, siapa yang koreksi punya Dea? Dapat berapa? 90. Oke, siapa yang koreksi punya Dea? Dapat berapa? 90. Kemudian Aditya Surya Pratama. Siapa lagi? Dapat berapa? 80 semua. Selanjutnya Pak Leha. Ya, Pak. Berapa? 100. Oke, bagus. Benar semua ya. Oke, untuk nanti pelajaran hari ini ya, adakah yang mau ditanyakan tentang materi pada pelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, sekarang simpulkan apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini. Coba, apa kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, Pak. Ya, oke, ya. Bahwa jaring-jaring adalah kerangka untuk membuat bangun ruang dan setiap bangun ruang memiliki jaring yang berbeda. Nah, terus ya. Selanjutnya ada lagi. Ya, Pak. Ya, ya. Jaring-jaring sama dengan kerangkanya. Jadi sama dengan kerangkanya. Ya, terus. Selanjutnya ada lagi. Bentuk itu memiliki kerangka atau bentuk dasar yang berbeda-beda setiap bangunnya. Nah, Pak. nah, Kalau jaring-jaring disatukan akan menjadi suatu bentuk yang kan. nah, ya. Ada lagi. Selanjutnya. Ya. Jaring-jaring dalam satu ruang berbeda-beda. Dari tampilan. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan teman-temannya tadi ya. Jadi dari bangun ruang itu kerangka dasarnya ya, kerangka dasar untuk membuat bangun ruang. Ini kerangka dasar untuk membuat bangun ruang. Yang jaring-jaring setiap bangun ruang itu berbeda beda ya. Ini jelas ya pelajaran pada hari ini ya. Ini kalian tadi sudah mempraktekkan cara membuat jaring-jaring bangun ruang, kemudian menjadi bangun ruang, kemudian mempresentasikan. Jadi Bapak harap pada pelajaran hari ini ya, kalian mengerti pelajaran hari ini ya. Bapak cukupkan. Untuk selanjutnya kalian boleh istirahat. Bapak akhiri